Pada video kali ini, kita akan membahas terkait materi trigonometri. Media yang digunakan untuk menjelaskan materi ini yaitu menggunakan PPT animasi dan video slide. Alat peraga yang akan digunakan adalah papan lingkaran satuan trigonometri. Papan lingkaran satuan trigonometri merupakan alat peraga matematika yang dapat digunakan dalam pengajaran matematika pada pokok bahasan sudut-sudut istimewa trigonometri. Walaupun penggunaannya hanya pada sudut-sudut istimewa, papan lingkaran satuan trigonometri ini bisa membantu dalam menemukan nilai dari sudut-sudut yang bukan sudut istimewa, yaitu dengan melakukan penjumlahan terhadap sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, cara pembuatan alat peraga papan lingkaran satuan trigonometri. Pertama, kita buat sebuah lingkaran. Kemudian, kita buat busur 360 derajat dan kita letakkan tepat di tengah. Lalu kita buat 12 buah lingkaran kecil yang tertulis 1/2 sebanyak 4 buah, 1/2 akar 2 sebanyak 4 buah, dan 1/2 akar 3 sebanyak 4 buah. Kemudian ke-12 lingkaran itu kita buat masing-masing pada sumbu X dan sumbu Y-nya. Selanjutnya kita buat titik sudutnya dan kita buat talinya. Dan tali ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan besar sudut yang ingin kita cari. Lalu kita sediakan papan hitung sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Selain dari papan hitung, kita juga di sini menyediakan 3 buah segitiga yang memiliki ukuran besar sudutnya 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara penggunaan alat peraga papan lingkaran satuan trigonometri. Sebelum itu, apakah kamu mengetahui apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari segitiga dan hubungan antara sisi dan sudut-sudut antar sisi. Selanjutnya, konsep dasar trigonometri. Kesebangunan segitiga siku-siku menjadi konsep dasar trigonometri. Pada uraiannya, sebagian bangun datar segitiga siku-siku ini mempunyai sisi-sisi yang selaras atau sebangun dan memiliki perbandingan yang sama. Salah satu pembahasan dari trigonometri adalah perbandingan trigonometri sudut lancip, yang nantinya berkembang untuk sudut tidak lancip. Maksud dari sudut tidak lancip ini ialah sudut yang kurang dari 5 derajat dan lebih dari 90 derajat. Pada materi perbandingan sisi segitiga akan menghasilkan rasio trigonometri sudut istimewa, rasio trigonometri sudut di berbagai kuadran, dan rasio trigonometri di sudut relasi. Dari ketiga rasio trigonometri tersebut akan diturunkan menjadi fungsi trigonometri, identitas trigonometri, dan rumus-rumus segitiga. Selanjutnya, istilah dasar pada rumus trigonometri. Berikut daftar istilah dari rumus trigonometri yang perlu diketahui. Yang pertama ada sinus, 2 kosinus, 3 tangen, 4 kotangen, 5 sekan, dan 6 kosekan. Selanjutnya, dasar rumus trigonometri. Berikut dasar rumus trigonometri. Untuk sinus, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Kosinus yaitu sisi samping dibagi sisi miring. Tangen yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Kotangen yaitu sisi samping dibagi sisi depan. Selanjutnya sekan yaitu sisi miring dibagi sisi samping. Dan yang terakhir kosekan yaitu sisi miring dibagi sisi samping. Kemudian nilai-nilai sudut istimewa. Nilai-nilai yang dianggap jadi nilai sudut istimewa antara lain 6 derajat, 20 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Selanjutnya, pengukuran sudut. Adapun pengukuran sudut dalam satuan derajat yaitu 1 derajat sama dengan 1/30 putaran, 1 derajat sama dengan 60 satu aksen, dan 1 derajat sama dengan 62 aksen atau detik. Pengertian sudut dalam radian yaitu besar dapat diketahui dari besaran yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Dan hubungan ukuran derajat dengan ukuran radian yaitu 1 derajat sama dengan V/180 derajat radian dan 1
derajat sama dengan 180 derajat lebih. Langsung saja kita lihat bagaimana cara penggunaan alat peraga papan lingkaran satuan trigonometri. Misalkan kita ingin mencari nilai dari sinus 30 derajat, maka kita gerakkan tali ke sudut 30 derajat. Kemudian kita cari segitiga yang sesuai, yaitu segitiga yang pertama, yaitu 30 derajat. Kemudian kita lihat bahwa rumus untuk mencari sinus yaitu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Di sini kita lihat kalau sisi depan dari segitiga tersebut yaitu sejajar dengan angka 1/2. Maka sinus 30 sama dengan sisi depan yaitu 1/2/1. Angka 1 didapat dikarenakan sisi miringnya itu bernilai 1 dikarenakan dia adalah jari-jari dari lingkaran. Maka didapatlah hasil akhirnya yaitu 1/2. Maka sinus 30 derajat sama dengan 1/2. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Carilah nilai dari sinus 75 derajat. Dengan penyelesaiannya, sinus 75 derajat sama dengan sinus 30 derajat ditambah 45 derajat. Dimisalkan A sama dengan 30 derajat dan B sama dengan 45 derajat. Maka dimisalkan 30 derajat sama dengan A dan 45 derajat sama dengan B. Maka sinus 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sinus A dikali kosinus B ditambah kosinus A dikali sinus B. Sama dengan sinus 30 derajat dikali kosinus 45 derajat ditambah kosinus 30 derajat dikali sinus 45 derajat. Sama dengan 1/2 dikali 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 3 ditambah 1/2 akar 2 sama dengan 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Didapatlah hasil akhirnya 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Jadi nilai dari sinus 75 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6.